Di awal film, dikisahkan pada 3000 tahun yang lalu, tepatnya saat masa film Neza yang pertama. Terjadi malapetaka antara dewa dan manusia. Para dewa bertarung demi keunggulan dan kemudian dunia berada di bawah kekuasaan dewa yang baru, yang menimbulkan era kekacauan dan konflik yang terjadi kembali. Lalu kita beralih ke masa sekarang, tepatnya di kota Donghai. Di kota ini para penguasa sulit untuk berdamai sehingga menyebabkan kota terbagi menjadi 4 klan yang berkuasa, yaitu klan D, klan Li, klan Song, dan klan Chung. Namun di antara mereka, klan D lah yang paling berkuasa. Kota Donghai ini adalah kota yang sangat miskin dan sangat kurang akan sumber daya, terutama sumber daya air yang sangat langkah keberadaannya. Saking langkahnya, di kota ini harga air setara dengan harga dari emas, yang membuat semua warga yang ada di sana harus berjuang keras untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kita diperlihatkan Yu Xiang yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Yu Xiang bekerja dengan suatu kelompok penyelundup yang menjalankan bisnisnya dengan mengirimkan barang-barang ilegal dari beberapa klan dan luar kota. Seperti biasa, Yu Xiang menerima barang dari atasannya yang akan ia antar menuju ke sebuah klan yang berada di luar kota. Dan tentu saja hal itu akan ia lakukan secara ilegal. Sudah lama Yu Xiang menjalankan pekerjaan ini dan menjelajahi berbagai kota yang ada di luar. Namun yang ia lihat hanyalah sama, di mana air selalu menjadi masalah utama dan hanya klan D lah yang memiliki sumber air dalam jumlah yang banyak. Di tengah jalan, Yu Xiang melihat seorang anak kecil yang ingin mendapatkan sejumlah air. Namun ia diusir dan diperlakukan kasar oleh penjaga yang sedang bertugas. Melihat hal itu, setelah Yu Xiang selesai mengantarkan barangnya, ia tidak langsung pulang melainkan pergi ke penamukan air dari klan D, di mana di sana seluruh persediaan air dari klan disimpan dan akan dijual kepada orang-orang dengan harga yang sangatlah mahal. Di sana Yu Xiang memasang beberapa alatnya dan menyabotase beberapa saluran air yang mengakibatkan beberapa pipa yang ada di kota menjadi bocor, sehingga orang-orang yang ada di sana bisa mendapatkan air dalam jumlah banyak dan juga gratis. Keesokan harinya, Yu Xiang menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah kucing yang dibuang oleh pemiliknya. Yu Xiang kemudian melepaskan kucing itu dan meninggalkannya, namun kucing itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Karena merasa kasihan, ia pun memutuskan untuk membawanya pergi bersamanya. Kemudian Yu Xiang berhenti di suatu tempat untuk melihat penampilan dari temannya yang bernama Kasha. Setelah acaranya selesai, Yu Xiang mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Kemudian kita beralih kepada Ling Zeng yang merupakan pangeran ketiga dari ketua klan D. Di sana ia bersama dengan rekan ayahnya membicarakan tentang ketiga klan lainnya yang mengalami kekacauan karena krisis air. Yang dimana hal itu sangat berbanding terbalik dengan klannya yang semakin berkuasa karena mempunyai persediaan air yang melimpah. Sesaat sebelum Ling Zeng masuk ke dalam mobilnya, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Yu Xiang yang berhenti di depannya. Melihat motor yang digunakan oleh Yu Xiang, ia pun tertarik dan berniat untuk membelinya dengan harga berapapun. Namun Yu Xiang tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, di sana ada Paman Li yang merupakan ayah dari Yu Xiang, dan juga ada Zhu Xiang yang merupakan kakaknya. Dalam makan malam itu, ayah Yu Xiang marah mendengar berita mengenai suplai air yang dihentikan karena terjadinya sabotase kemarin malam yang belum diketahui siapa pelakunya. Di sini terlihat hubungan Yu Xiang yang kurang baik dengan ayahnya, dikarenakan ayahnya yang sangat tidak setuju dan melarangnya untuk melanjutkan pekerjaan ilegal yang dilakukannya. Karena merasa terpojokkan, Yu Xiang kemudian mengakhiri makan malamnya duluan dan pergi bersama dengan Kasha. Setelah beberapa saat, mereka mulai sadar kalau ternyata ada sekelompok orang yang mengikuti mereka. Yang ternyata itu adalah Ling Zeng dan para orang-orangnya yang berniat ingin mendapatkan motor Yu Xiang walaupun harus dengan cara paksa. Karena tidak punya pilihan lain, Yu Xiang pun nekat melompati kereta dan kabur untuk menghindari Ling Zeng dan para kelompoknya. Dan pada akhirnya, Zhu Xiang pun berhasil mengalahkan Ling Zeng dalam pengejarannya. Namun saat ia akan lari, tiba-tiba Yu Xiang mendapatkan serangan dari Ling Zeng yang merupakan reinkarnasi dari Ao Bin di masa lalu. Ling Zeng kemudian berhasil mendapatkan motor Yu Xiang tersebut. Tetapi pada saat ia akan pergi, tiba-tiba Yu Xiang tanpa sadar berhasil membangkitkan kekuatan dalam dirinya, yang ternyata ia adalah reinkarnasi Neza dari masa lalu.
Karena mendapatkan luka yang cukup parah dari serangan Yungsang, Ling Zhen pun memilih untuk pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, terlihat Yungsang yang terbangun di rumah sakit dengan beberapa luka parah pada tubuhnya. Lalu datanglah seorang dokter yang bernama Dr. Su yang memeriksa keadaan dari Yungsang. Kemudian ia memberitahunya jika semalam yang membawanya ke sini adalah seorang pria bertopeng. Dr. Su kemudian menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak gerak. Tetapi Yusang yang sangat khawatir dengan keadaan Kasha segera pergi ke ruang di mana Kasha dirawat untuk melihat keadaannya. Namun sesampainya di sana, ia harus menerima fakta menyedihkan, yaitu kondisi Kasha yang telah kehilangan satu kakinya diakibatkan kejadian kemarin malam. Dan sampai saat ini, ia dalam kondisi kritis dan belum sadarkan diri. Melihat hal itu, Yungshan pun menjadi emosi kemudian keluar untuk berniat membalas perbuatan yang dilakukan oleh Ling Zhen. Tetapi secara kebetulan, datanglah Bos D yang merupakan ayah dari Ling Zhen. Kedatangan Bos D tidak lain adalah mengembalikan motor Yusang dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Tidak hanya itu, ia juga memberikan satu koper emas sebagai ucapan permintaan maafnya. Namun tentu saja Yungsang menolak semua itu dan mengatakan kepada Bos D jika ia ingin meminta maaf maka ia harus menyerahkan kaki anaknya terlebih dahulu. Bos D kemudian menyusun rencana dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Yungsang sebelum kekuatan Neza yang ada dalam dirinya mulai bangkit. Sementara itu, kakak Yungsang mencoba untuk menenangkannya dan memintanya untuk menerima pemberian dari Bos D. Karena itu akan bisa ia gunakan untuk membiayai perawatan dari Kasha dan agar bisa memulihkannya. Tetapi di tengah obrolan mereka, tiba-tiba muncullah sekelompok orang suruhan Bos D yang mengejar mereka dan berniat untuk membunuh Yusang. Di akhir pengejaran, Yusang mulai sadar kalau yang mengejar mereka bukanlah manusia biasa, melainkan para monster. Tak lama kemudian, Yungshan pun berhasil tertangkap dan akan dieksekusi oleh kedua monster tersebut. Secara tidak sengaja, Yungshan berhasil mengeluarkan kekuatan Neza dalam dirinya, yang berkat hal itu ia bisa selamat dan berhasil memusnahkan salah satu monster tersebut. Tak lama setelah itu, muncullah seorang pria bertopeng yang datang dan membunuh monster satunya yang tersisa. Dan secara tidak sengaja, orang bertopeng itu pun memanggil Yungsang dengan panggilan Neza, yang kemudian membuat Yusang bingung dan menanyainya mengapa ia memanggilnya dengan sebutan Neza. Namun pria bertopeng itu tidak menjawabnya dan pergi meninggalkan Yusang. Setelah kejadian itu, Yusang segera membawa kakaknya ke rumah sakit agar bisa segera mendapatkan perawatan. Kemudian Shin beralih ke kediaman Bos D yang mana di sana terlihat ia yang sedang memarahi anaknya karena telah menimbulkan masalah yang cukup besar. Ia juga menunjukkan luka yang sama yang ia dapatkan dari pertarungannya melawan Neza pada 3000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, luka tersebut masih belum bisa sembuh. Di sini ia menceritakan tentang identitas sebenarnya yang merupakan Raja Naga dari Laut Timur. Di masa lalu, Neza dikenal sebagai sosok kutukan yang sangat mengerikan. Ia bisa membunuh dewa dengan sangat mudahnya layaknya ia membunuh siluman. Tak hanya itu, ia bahkan hampir membunuh ayahnya sendiri. Kemudian kita beralih lagi kepada Yungsang yang sedang menuju ke kediaman pria bertopeng yang menyelamatkannya. Di tempat itu terdapat banyak sekali kera-kera namun dengan ukuran yang sangatlah kecil. Setelah bertemu dengan pria bertopeng, Yungsang langsung bertanya mengapa ia memanggilnya dengan sebutan Neza. Pria bertopeng itu kemudian menceritakan kepada Yungsang jika jiwa dari Neza akan bereinkarnasi dari generasi ke generasi berikutnya, menjalani kehidupan baru dengan teman dan keluarga yang baru juga, seperti yang ia alami pada saat ini. Di tempat Ling Zhen, ayahnya juga menceritakan bahwa di masa lalu ia pernah dibunuh sekali oleh Neza. Namun ia berhasil hidupkan kembali dengan menempa tulang belakangnya, tetapi hal itu membuatnya lupa ingatan. Dan juga pada masa 3000 tahun yang lalu, Bos D yang merupakan Raja Naga Laut Timur bersatu dengan naga dari 3 wilayah lainnya untuk bisa mengalahkan Neza. Namun setelah mereka berhasil mengalahkannya, sayangnya jiwanya berhasil keluar dari takdir langit dan terus berreinkarnasi. Keesokan harinya, Yungshan pun pergi dari tempat pria bertopeng dan tidak mempercayai dengan apa yang telah diceritakannya. Namun di hari yang sama, ternyata Bos D Raja Naga datang ke tempat pria bertopeng dan menawarinya suatu pekerjaan dengan imbalan yang sangatlah besar. Yang tidak lain, pekerjaannya adalah untuk membunuh Neza. Sementara itu, di rumah sakit, Yungsang sedang menjaga kakaknya yang belum juga sadarkan diri. Dan tak lama kemudian, muncullah ayahnya yang datang untuk melihat kondisi kakaknya. Karena merasa bersalah, Yungsang kemudian meninggalkan ayahnya dan pergi kembali ke tempat pria bertopeng. Maksud kedatangannya ia ke sana adalah untuk meminta pria bertopeng agar mau untuk menjadi gurunya dan mengajarinya cara untuk mengendalikan kekuatan yang ia miliki. Dengan imbalan, Yungsang akan memodifikasi motor yang dimiliki oleh pria bertopeng itu. Mendengar tawaran itu,
Pria bertopeng tiba-tiba muncul dan menerima tawaran dari Yusang. Pertama-tama, karena kekuatan api Neza dari Yusang akan membuat baju dan kulitnya bisa terbakar, maka pria bertopeng itu membuat suatu baju untuk Yusang agar bisa tahan dari api yang merupakan kekuatan utamanya. Namun pembuatan baju itu tidaklah mudah, dikarenakan untuk membuat baju besi yang ringan, tahan panas dan cukup kuat, harus melalui beberapa percobaan dan penyempurnaan secara berkala. Di samping membuat baju besi yang tahan panas, Yusang juga harus memodifikasi motor dari pria bertopeng seperti yang telah ia janjikan. Setelah berhasil menciptakan baju besi sekaligus senjata tombaknya, Yusang kemudian mulai untuk latihan bertarung melawan pria bertopeng tersebut. Di sini terlihat Yusang yang sudah bisa mengendalikan kekuatan api Neza miliknya dengan sangat baik. Namun kelincahan dari pria bertopeng berhasil membuat Yusang kewalahan. Dan di akhir pertarungan, mereka berdua terpental karena kekuatannya yang sama-sama seimbang. Karena sebuah benturan mengakibatkan topeng dari pria itu menjadi lepas, dan terlihatlah wujud sebenarnya dari pria itu yang merupakan siluman kera. Setelah ditanya oleh Yusang, ia pun mengungkapkan bahwa dirinya adalah siluman kera yang dijuluki sebagai kera 6 telinga. Setelah pertarungan itu, siluman kera kemudian mencoba untuk memancing emosi dari Yusang, yang kemudian membuat wujud sebenarnya dari Neza keluar dari diri Yusang. Mengetahui kekuatan yang luar biasa itu, Yusang mencoba untuk mengendalikan dan mengeluarkannya sekali lagi. Namun hal itu tidak berhasil, dikarenakan memang dia terlahir sebagai reinkarnasi dari Neza. Namun untuk bisa mengendalikan kekuatannya, maka ia harus menyatu dengan tubuh dewanya dan mendapatkan senjata intinya. Yang salah satunya adalah Astra, yaitu sebuah pita yang berasal dari langit. Namun tanpa mereka ketahui, ternyata selama ini mereka sedang diawasi oleh Ling Zhen dan juga Yaksa, yang merupakan tangan kanan dari ayah Ling Zhen. Yongsan kemudian kembali ke tempat ia bekerja untuk melakukan pekerjaannya mengantar barang. Tidak seperti biasanya, tiba-tiba Dr. Su datang dan meminta tolong kepada Yusang untuk memperbaiki motornya. Tetapi tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah Yaksa dan para anak buahnya yang datang dan berniat untuk membunuh Yusang. Di sana Yaksa menunjukkan wujud aslinya yang merupakan monster dan berniat untuk bertarung melawan Yusang. Menggunakan tubuh dewanya, Yusang berhasil mengalahkan Yaksa dengan sangatlah mudah. Namun karena kondisi Little Six temannya terluka parah, ia pun menghentikan pertarungannya dan menyuruh anak buah Yaksa untuk pergi dari hadapannya. Di rumah sakit, Yusang kembali merasa bersalah karena ia merasa bahwa karena dirinya, orang-orang yang ada di dekatnya mengalami bencana dan berada dalam bahaya. Tetapi Dr. Su kemudian datang dan menenangkan Yusang, serta menyuruhnya untuk tidak terus-terusan menyalahkan dirinya. Karena menurutnya ia adalah seorang pahlawan dengan kekuatan api yang bisa menyelamatkan orang di sekitarnya. Di tengah obrolannya, tiba-tiba muncullah sebuah serangan yang mengarah ke rumah sakit. Yusang kemudian mengambil baju besinya dan mencari tahu dari mana serangan itu berasal. Yang ternyata lagi-lagi itu adalah ulah dari anak buah Bos D atau Raja Naga. Menggunakan kekuatan Neza dari dalam dirinya, Yusang bertarung melawan orang-orang yang mencoba untuk membunuhnya.
Setelah Yungsang berhasil mengalahkannya, terlihat kondisi rumah sakit yang rusak parah akibat pertarungan tersebut. Setelah itu, Yungsang kembali ke dalam rumah sakit untuk melihat kondisi di sana. Namun tanpa ia duga sebelumnya, ternyata di sana ayahnya terkena potongan besi dan terluka parah, sehingga kemungkinan besar ia tidak bisa terselamatkan. Di saat-saat terakhirnya, ayah Yungsang berkata kepadanya bahwa apapun masalah yang dialaminya saat ini, teruslah berjuang untuk menyelamatkan nyawa semua orang, karena sampai kapanpun, ia selalu bangga karena memiliki anak yang luar biasa, dan ayah Yungsang pun mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Sesaat kemudian, Yungsang yang dipenuhi rasa amarah pergi ke tempat Raja Naga untuk membunuhnya. Kemudian Shin beralih kepada siluman kera yang sudah sampai di markas dari Raja Naga. Dengan santainya, ia pun melewati semua penjaga yang ada di sana, karena ia memiliki kartu tanda kerjasama dengan Raja Naga atau Bos D. Setelah memasuki ruangan, di sana terdapat dua monster yang sedang bekerja menyerap seluruh sumber dari sungai. Sehingga hal itulah yang selama ini menyebabkan kota Donghai dan sekitarnya mengalami kekeringan. Raja Naga kemudian menanyakan kepada siluman kera itu tentang tugasnya untuk membunuh Yungsang. Siluman kera itu pun kemudian mencari alasan kenapa ia belum melakukannya. Namun tanpa ia ketahui, ternyata Raja Naga sudah tahu mengenai ia yang selama ini telah melatih Yungsang, sehingga kemampuannya bisa meningkat pesat, bahkan dapat membunuh yaksa tempo hari. Tanpa banyak bicara, salah satu rekan dari Raja Naga langsung menyerang siluman kera tersebut. Namun tak lama kemudian muncullah Yungsang di tempat itu setelah membunuh seluruh pasukan yang ada di sana. Raja Naga kemudian berniat pergi dari sana untuk menghindari Neza, dikarenakan ia yang masih belum mendapatkan kekuatan dari Mutiara Naga. Tetapi Ling Zhen anaknya memilih untuk tetap di sana dan melawan Yungsang untuk membalaskan kekalahannya di waktu itu. Begitupun Yungsang yang berniat untuk membunuh mereka semua karena telah menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Dengan kekuatan Neza yang ada dalam dirinya, ia pun berhasil membunuh Ling Zhen dengan mencabut tulang belakang yang ada di punggungnya. Saat Yungsang sudah kehabisan tenaga, tiba-tiba muncullah kembali siluman wanita yang pernah ia lawan sebelumnya. Tetapi Yungsang berhasil selamat karena siluman kera datang dan membantunya. Sesaat sebelum ia membunuh siluman wanita itu, tiba-tiba Yungsang mencegahnya dan menanyai wanita tersebut mengapa ia ingin membunuhnya. Yang kemudian siluman wanita itu menjawab jika di masa lalu Neza telah membunuh rekan seperguruannya dan juga menimbulkan malapetaka. Mendengar hal itu, Yungsang tiba-tiba terbawa ke suatu ingatan kejadian 3000 tahun yang lalu, di mana di sana Neza telah membunuh putra ketiga dari Raja Naga, sehingga hal itu membuat sang Raja Naga marah dan akan menenggelamkan seluruh desanya. Neza kemudian meminta astra miliknya yang telah disembunyikan oleh ayahnya. Namun ayahnya tidak memberikannya dan menyuruhnya untuk meminta ampun kepada Raja Naga. Namun Neza yang keras kepala tentu tidak akan meminta maaf, dan kemudian ia memilih untuk membunuh dirinya agar bisa bereinkarnasi kembali. Kemudian Shin beralih kembali kepada Yungsang dan siluman kera. Di sana Yungsang menyuruhnya untuk melepaskan wanita siluman tersebut. Yungsang lantas bertanya kepada siluman kera mengapa ia mau membantunya jika ia adalah reinkarnasi dari kutukan malapetaka. Kemudian siluman kera itu pun memberitahu Yungsang bahwa ia hanya ingin membantu leluhurnya, bukan hanya Neza tetapi jauh sebelum itu. Dan kemudian siluman kera itu pun membuka topengnya dan menunjukkan identitas asli dari dirinya. Sun Wukong kemudian membuang mayat pangeran ketiga dari Raja Naga ke dasar laut dan memberitahu Yungsang bahwa di dalam dasar laut itu adalah tempat dari istana Raja Naga Laut Timur.
Dan di sana juga Raja Naga mengurung para naga sungai dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan dari mutiara naga miliknya. Penyebab para naga tidak bisa keluar ialah karena mereka dikurung menggunakan pita langit yang merupakan astra dari Neza. Setelah memberitahu itu semua, Sun Wukong kemudian pergi meninggalkan Yunzheng karena baginya yang telah hidup ribuan tahun, bencana dan tidak keadilan adalah seperti ombak yang silih berganti. Sehingga hal itu membuatnya bosan dan bahkan membuatnya lupa di mana ia menaruh tongkatnya. Setelah kejadian itu, Yunzhang kembali ke rumah sakit untuk memakamkan ayahnya yang telah meninggal dunia. Ia merasa bersalah atas berbagai malapetaka yang belakangan ini terjadi. Di tempat Raja Naga, ia juga sedang bersedih karena sepeninggalan anaknya setelah bertarung melawan Yunzhang. Kembali kepada Yunzhang, di sana Dr. Su dan kakaknya memberi semangat kepadanya agar tidak terus-terusan larut dalam penyesalan. Kasia juga mengatakan kepada Yunzhang bahwa walau bagaimanapun juga, ia tetaplah pahlawan dengan kekuatan api. Seketika Yunzhang bersemangat kembali dan ia berencana akan pergi ke istana Raja Naga dan berniat untuk mengalahkannya agar semua orang bisa mendapatkan air untuk kehidupannya. Namun setelah Yunzhang pergi dari sana, terjadi sesuatu terhadap Dr. Su. Singkat cerita, sampailah Yunzhang di markas Raja Naga. Di sana ia memanggil Neza dan mengatakan niatnya untuk menyelamatkan semua orang. Namun seketika sosok Neza itu pun hilang dari hadapannya. Yunzhang kemudian pergi ke dasar laut dan mulai menuju ke istana Raja Naga. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba ada seekor hiu yang membawanya ke suatu arah. Yunzhang lalu menggunakan hiu tersebut untuk kabur dari para penjaga dan monster laut yang menjaga di sana. Sesaat kemudian, sampailah ia di sebuah air terjun yang menandakan ia sudah hampir sampai di tempat yang dituju. Singkat cerita, sampailah Yunzhang di tempat Raja Naga Laut Timur. Di sana ia melihat sebuah mutiara naga dan beberapa monster yang terikat dengan salah satu astra miliknya. Yunzhang kemudian berusaha untuk melepaskannya, namun hal itu malah menimbulkan sebuah gelombang pada air laut. Tak lama kemudian muncullah Bos D yang merupakan Raja Naga Laut Timur. Di sana ia ternyata sudah menculik Dr. Su agar bisa mengacaukan konsentrasi Yunzhang saat ia bertarung melawannya. Namun Yunzhang tidak akan menyerah begitu saja, ia tetap akan melawan Raja Naga walaupun ia tahu kalau Raja Naga bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Saat kondisinya sudah hampir kalah, tiba-tiba ia teringat kembali dengan perkataan orang-orang yang menganggapnya sebagai bencana, yang kemudian hal itu membuatnya bangkit kembali dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Raja Naga. Saat Yunzhang berpikir Raja Naga telah berhasil dikalahkan, tiba-tiba ia muncul kembali dalam wujud naganya dan memakan mutiara naga yang telah ia persiapkan selama 3000 tahun agar kekuatannya bisa menjadi meningkat. Dan juga masalahnya adalah saat mutiara itu sudah tidak ada, maka para naga yang terkurung akan lepas semua ke permukaan laut. Yang kemudian hal itu akan menciptakan sebuah gelombang yang sangat besar yang akan mengakibatkan semua orang dari Donghai akan tenggelam dan mati. Mengetahui hal itu, Yunzhang kemudian menarik pita langit yang ada pada para naga untuk mencegah mereka semua agar tidak keluar dan menimbulkan bencana. Tetapi hal itu tentu saja tidak akan dibiarkan oleh Raja Naga. Dan pada akhirnya Yunzhang pun gagal dan semua naga tersebut berhasil keluar dari sana. Di daratan Donghai, semua orang mulai lari dan menyelamatkan diri karena munculnya gelombang yang sangatlah besar. Sementara itu di Istana Naga terlihat kondisi Yunzhang yang sudah tidak berdaya dan dihajar terus-terusan oleh Raja Naga. Namun sesaat kemudian, Yunzhang pun berhasil membangkitkan kembali kekuatannya dan membakar Raja Naga itu hingga menjadi abu. Setelah pertarungan mereka selesai, Dr. Su kemudian mendatangi Yunzhang yang sudah terbaring dan mencapai batasnya. Sementara itu, di kota Donghai semua orang sudah putus asa dan tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu gelombang ombak yang akan menghempas mereka semua. Di alam bawah sadarnya, Yunzhang bertemu dengan Neza yang selama ini ada pada dirinya. Di sana ia meminta kepada Neza untuk menyelamatkan semua orang-orang Donghai dan juga mencari reinkarnasi selanjutnya
dikarenakan Yungsang merasa bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Yungsang yang hampir mati tiba-tiba mendapatkan astra pita langit dan muncullah sosok Neza yang datang dan menyelamatkannya, serta menyatukan tubuh Yungsang dengan baju besi sehingga ia bisa menggunakan kekuatan Neza dengan sepenuhnya. Menggunakan astra pita langitnya, Yungsang menarik seluruh naga yang ada di permukaan agar tidak terjadi bencana tsunami yang akan membahayakan semua warga Donghai. Kini seluruh warga Donghai pun selamat dari bencana tsunami tersebut. Dan juga hujan yang sudah bertahun-tahun tidak turun, kini mengguyur kota Donghai dan membuat mereka semua tidak kekurangan air lagi. Menggunakan motornya, Sun Wukong kemudian datang menuju ke tepi laut. Dan tak lama setelah itu muncullah Yungsang yang keluar dari laut dengan cara membelah lautan menggunakan astra pita langitnya. Menggunakan motor milik Sun Wukong, Yungsang kembali pulang ke kotanya bersama dengan Dr. Su. Keesokan harinya, Yungsang menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan cerita pun diakhiri dengan Yungsang yang sedang mengendari motornya bersama dengan Kasha dan juga Dr. Su.